Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Pada video kali ini kita akan melanjutkan yang kemarin, video kemarin. Kita masih di pemrograman sel, tapi yang kali ini tuh kita ada dua. Yang pertama itu menu interaktif dan hitung PPh. PPh itu pajak ya teman-teman. Langsung saja kita ke yang pertama dulu. Oke, untuk kodenya sendiri seperti ini. Di sini ada tampilan untuk pilihannya nih. Ada 1 sampai 4. Lalu cache ini dia itu yang akan mengerjakan pilihan apa yang kita pilih. Semisal jika kita memilih satu, maka dia akan menampilkan pengguna yang aktif. Dia menggunakan Who am I. Lalu jika kita pilih nomor 2, dia akan menampilkan tanggal hari ini. Untuk penampilan tanggal hari ini kita menggunakan date. Lalu ketiga itu kalender bulan ini. Untuk menampilkan kalender kita menggunakan cal. Dan yang terakhir itu keluar. Lalu ini jika pilihannya tidak valid. Semisal kita memilih 5. 5 kan nggak ada di sini nih. Nah, jika kita milih angka yang nggak ada, maka dia akan menampilkan pesan ini. Oke, langsung saja kita coba. Oke, saya akan coba dari yang pertama dulu, nomor 1. Nah, daftar pengguna aktif KRAM. Nah, lanjut nomor 2. Tanggal hari ini, Minggu 6 Juli 2025. Ini ada jamnya juga nih. Yang ketiga, bulan ini, berarti bulan Juli. Nih, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ini lengkap teman-teman, sampai tanggal 31. Yang terakhir, bentar. Saya coba tekan angka yang nggak ada. Sel 5. Bila tidak valid, silahkan coba lagi. Oke, udah. Kita keluar. Nah, keluar dari program. Oke, untuk latihan yang kedua itu ada hitung PPh, teman-teman. Untuk koordinasinya seperti ini. Jadi ini alurnya gimana? Jadi, sistem akan meminta kita memasukkan total gaji tahunan dalam bentuk juta, lalu akan dimasukkan ke dalam variabel gaji. Kemudian ini PPh ini pajak yang dia ada pajak 1 sampai pajak 3. Nah, ini yang bagian perhitungannya akan dilakukan di sini. Jadi alurnya gini, teman-teman. Jika gaji lebih dari 0 dan jika gaji kurang dari 10 juta, maka ke pajaknya sama dengan gaji dikalikan 150.000 atau 50%. Atau pajak 10 juta dikalikan 15% atau 150.000. Nah, untuk yang PPh 2, ini kan gajinya di atas 10 juta nih. Misal kita anggap saja 30 juta lah. Nah, jadi 10 juta pertamanya itu akan dipotong pajak 15%. Lalu sisa setelah dipotong pajak 10 juta pertama itu sisanya akan dikalikan dengan pajak 25%. Dikalikan 250.000 atau dipotong pajak 25%. Lalu yang terakhir itu dia ada 3 tahap pemotongan pajak. Pajak tahap pertama itu dia akan untuk 10 juta pertama akan dipotong 15%, lalu untuk 25 juta berikutnya akan dipotong 25%, dan gaji sisanya akan dipotong 35%. Lalu di sini ada total. Total ini untuk menghitung total pajak yang dipotong ya teman. Jadi PPh 1 sampai PPh 3 itu dijumlahkan. Lalu di sini ada tampilan menunya. PPh untuk yang pertama itu PPh 10 juta pertama 15% berapa, kedua berapa, ketiga berapa, lalu totalnya berapa. Dan langsung saja kita coba. Nah, coba kalau misal saya inputkan gaji saya itu under 10 juta, misal 8. Nah, kalau misalnya dia di bawah 10 juta, yang akan muncul itu yang akan terhitung cuma ini teman-teman, cuma pajak pertama nih, 10 juta pertama. Dan misal saya menginputkan gaji di atas 10, misalnya 20 lah. Nah, ini teman-teman. Dia yang akan sama kayak tadi, dia hanya muncul 2 ini. Ini 10 juta pertama,
dipotong 15% berarti total pajaknya itu 1,5. Lalu 25 juta berikutnya kan dia nggak sampai 25 juta nih, berarti dia sisanya doang. Jadi dari 20 juta kepotong 1,5, berarti ada 8,5 ya. 8, sorry, berarti ada 18.500. Nah, 18.500 itu akan dipotong 20%. Dapatnya 2.500. Bener nggak sih? Oh, sorry teman-teman. Jadi dia perhitungannya salah nih. Ini kan gaji 20 juta. Lalu 10 juta pertama akan dipotong 15%, berarti dia 1.500.000. Nah, ini dia bisa 2,5 karena yang dipotong itu 10 juta selanjutnya. Jadi 20 juta ini dibagi 2. Jadi 10 juta 10 juta. Nah, yang 10 juta pertama ini 1.500.000, lalu yang 10 juta sisanya dia dipotong 25%, teman-teman. Maka dia jadi 2,5 dan totalnya itu 4 juta. Nah, selanjutnya jika gaji kita tadi di atas 30 misalnya. Kalau misal saya isi 50 lah, 50 juta. Nah, dia tetap teman-teman, tetap yang pertama itu tetap 1,5 juta, yang kedua ini mengikuti, lalu yang terakhir ini sisanya. Nah, ini tuh dia semakin banyak gaji yang kalian input, maka dia akan semakin besar nih nominalnya, teman-teman. Dan totalnya sendiri itu ada 130 juta. Oh, bukan, sorry. Dari 13 juta, teman-teman. Misal yang saya bilang tadi, kalau nominal itu bebas, mau berapa aja dia akan semakin banyak sesuai dengan gaji yang kalian input. Nah, ini saya menginputkan gajinya 1.000, yang berarti 1 miliar. Lalu dia tetap yang pertama sama yang kedua ini tetap jadi diambil dari 10 juta dan 25 jutanya, dan sisanya karena yang saya inputkan ini banyak, 1 M ini, maka dia akan menghasilkan nominal yang besar, teman-teman. Di sini sendiri itu ada 337.750.000, dan jika ditambahkan sama yang dua di atasnya, maka hasilnya akan 345.500.000, teman-teman. Oke, itu mungkin sekian gitu saja yang akan kita pelajari kali ini. Cukup mudah untuk pemrograman sel sebenarnya, teman-teman. Kalian bisa cari contoh-contoh banyak di internet atau di AI. Sekian video saya, terima kasih banyak yang sudah menonton, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya, teman-teman.